Indonesia tidak aman untuk orang muda. Lo bayangin, pengadilan seramai ini diisi bukan untuk mengadili pejabat korup, abuse of power, kayak misalnya BGN yang ngide MBG di Arab lah segala macem. Tapi justru mengadili orang yang selama ini punya kontribusi buat bangsa ini besar. Bikin lapangan pekerjaan, bikin kebijakan pendidikan, yang bahkan secara fakta persidangan, aliran dananya nggak ada yang masuk. Mens rea-nya nggak ada. Kejaksaan membuat kasus yang mengada-adakan. Itulah gambaran hukum di Republik kita hari ini. Sekali gue pengen ngingetin, Nadiem Makarim cuma satu dari banyak sekali korban kriminalisasi oleh negara. Profesional seperti Nadiem Makarim, Tom Lembong, pekerja kreatif seperti Amsal, aktivis seperti Pedro, Karik, Wawan, dan sebagainya. Banyak sekali kisahnya. Pledoi Nadiem Makarim hari ini menurutku menarik ketika dibicara soal bagaimana hari ini ada suasana di mana negara menghukum orang-orang baru yang melawan status quo. Itu highlight yang menarik sekali. Karena hari ini ketika kita melawan status quo, kita lagi pengen bilang yang buruk sama yang muda kita kritisi karena kita cinta Republik ini. Misalnya kebijakan pendidikan, kalau misal selama ini banyak korupsi dengan buku segala macam, kita pindahkan digital biar transparan. Aktivis misalnya, ketika misalnya menyuarakan soal kekerasan aparat, menyuarakan kritik pada presidennya karena kita cinta Republik ini, kita nggak pengen ada kekerasan. Jadi sekali lagi teman-teman, gue nggak bisa bayangin apa jadinya masa depan kita kalau kasus-kasus seperti Nadiem, Tom, dan juga banyak lain diputuskan akhirnya bersalah. Bukan hanya iklim investasi yang buruk, bukan hanya rasa aman kita yang hilang, tapi masa depan kita yang ikut terenggut. Republik ini bukan republik yang akan hancur ketika kita langka makanan, langka senjata, langka sumber daya alam. Enggak. Republik ini hancur kalau kita langka sama harapan. Jadi, mari kita perjuangkan harapan itu bersama-sama.